Selamat pagi anak ibu semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Diharapkan pada pagi hari ini kalian sudah berdoa ya nak ya. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pemisahan campuran. Nah, pada minggu yang lalu ibu sudah membuat pretest tentang ini dan ibu sudah melihat jawaban kalian di classroom. Hampir yang mengirimkan tugas itu jawabannya semuanya hampir mendekati 70% jawabannya nak ya. Nah, pada pagi hari ini dengan memperhatikan materi yang ibu sajikan, kalian pasti akan bisa mengetahui jawaban yang sebenarnya ya, dan kamu bisa membandingkan dengan jawaban yang sudah kamu perbuat. Nah, materi kita ini nak pada hari ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui manfaat dilakukannya pemisahan campuran. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis pemisahan campuran ya. Nah, oke nak, sekarang langsung kita lihat materi berikut ini. Masih ingat nak tentang materi kita campuran homogen dan campuran heterogen? Ibu rasakan masih ingat ya nak ya. Apa itu campuran nak? Campuran adalah materi yang tersusun atau yang terdiri atas dua zat atau lebih. Nah, campuran ini nak masih dapat kita dipisahkan ke dalam bentuk zat yang murni. Dengan cara apa? Dengan cara pemisahan secara fisika. Nah, pada proses pemisahan ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perbedaan wujud zat. Yang kedua, perbedaan ukuran partikel. Yang ketiga, perbedaan titik leleh. Yang keempat, perbedaan titik didih. Yang kelima, sifat magnetik. Dan yang keenam, kelarutan. Nah, berdasarkan inilah kita dapat memilih mana teknik pemisahan campuran yang tepat kita lakukan. Nah, sekarang coba perhatikan nak video ini. Ini adalah salah satu contoh pemisahan campuran yang biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Ini adalah memisahkan campuran ya antara air yang kotor dengan air yang jernih ya. Nah, sekarang kita perhatikan nah, pemisahan campuran yang biasa digunakan itu ada beberapa. Di antaranya ada penyaringan atau filtrasi, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga sublimasi, yang keempat kromatografi, dan yang kelima destilasi ya. Nah, oke nak, sekarang kita masuk pemisahan campuran yang pertama yaitu filtrasi ya ataupun penyaringan. Nah, filtrasi ataupun penyaringan ini adalah teknik pemisahan yang memiliki ukuran partikel zat penyusunnya yang berbeda. Jadi di sini Nana partikelnya itu lebih besar ya. Nah, sekarang kita lihat coba ini. Ini adalah satu contoh ketika orang membuat kopi. Diaduk dulu ya, karena diaduk antara zat pelarut dengan zat terlarut. Nah, setelah membentuk larutan kopi, ini masih bisa kita pisahkan lagi dengan teknik penyaringan ataupun filtrasi. Karena apa? Karena adanya perbedaan ukuran partikel di sini. Ya, bubuk kopinya itu partikelnya lebih padat, lebih besar. Ya, jadi cara memisahkan dengan air kopinya adalah dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara disaring. Ya. Nah, kemudian yang kedua nak, sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini teknik pemisahan yang hampir sama dengan filtrasi. Tapi tindakan sentrifugasi ini dibuat karena partikel penyusunnya itu lebih halus. Ya, dia prinsipnya nak karena partikel penyusunnya lebih halus. Jadi kalau digunakan filtrasi tidak bisa. Maka dibuatlah sentrifugasi. Ya, jadi seperti inilah nak teknik sentrifugasi ini. Ya, dia ini prinsip kerjanya adalah percepatan sentripetal. Ya, dia digunakan untuk memisahkan
substansi itu dengan kecepatan yang lebih besar dan kecepatan yang lebih kecil. Nah, ini contohnya nak. Pernah anak-anak ibu yang diambil darahnya untuk donatur, ya? Ketika darah kita itu diambil nak untuk didonaturkan, tidak langsung digunakan, tapi harus dipisahkan dulu antara sel darah dan plasma darah. Ya, jadi setelah proses sentrifugasi akan terlihat, ya, sel darah itu berada pada bagian bawah dan plasma darah yang berwarna kuning itu nak berada pada bagian atas. Nah, seperti itulah dia teknik sentrifugasi. Nah, yang ketiga yaitu destilasi ataupun penyulingan. Ya, ini nak biasa juga dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari, juga ada banyak digunakan pada dunia industri, ya. Nah, destilasi ataupun penyulingan ini nak adalah pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan menguap, ya. Kecepatan menguap suatu bahan, ya. Oke, kita lihat ini dia gambarnya nak ya, serta prosesnya. Dia dipanaskan dulu, nanti uapnya akan ditampung. Nah, itulah hasil daripada destilasi tersebut. Prinsip kerjanya perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Itulah yang Ibu katakan tadi. Nah, berarti kalau dia titik didihnya tinggi, maka proses penguapannya akan lebih cepat. Nah, hasil penguapannya itu ditampung, itulah hasilnya. Itulah hasil daripada destilasi ataupun penyulingan tersebut. Nah, kemudian kita masuk kromatografi. Nah, kromatografi. Nah, apakah anak-anak ibu pernah mendengar tentang tes urin untuk para atlet? Ya, dia diuji urinnya untuk melihat apakah dia menggunakan doping, ya, doping atau tidak. Nah, jadi urinnya itu ditampung nak, kemudian dites dengan cara kromatografi, yaitu pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Jadi nanti nak dipisahkan dia itu mana zat terlarut dan mana zat pelarutnya itu. Ya, jadi dengan menggunakan teknik kromatografi. Nah, ini coba lihat contohnya ini anak ya. Nanti dia ada zat yang merambat, ya, kemudian ada zat yang tertinggal. Ini misalnya nak bisa juga menguji tentang zat pewarna yang kita gunakan itu di bahan makanan, jenisnya jenis apa. Ya, jadi bisa diketahui dengan teknik kromatografi layak atau tidak zat pewarna yang digunakan pada bahan makanan tersebut. Nah, ini bisa dipisahkan nak. Walaupun itu dia sudah ada di sebuah sirup, untuk mengetahui pewarna sirup ini bagus atau tidak bisa dilihat, bisa dipisahkan dengan cara kromatografi. Oke nak, nah itulah dia contohnya ya nak ya, proses pemisahan kromatografi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu pemisahan campuran dengan cara sublimasi ya. Nah, sublimasi ini nak contohnya pemisahan campuran yang bisa menyublim. Masih ingat kemarin nak materi kita tentang menyublim, apa saja yang bisa menyublim? Contohnya kapur barus ya nak ya, ataupun kamper kemarin itu ya. Ya, ini prinsip kerjanya karena perbedaan kemampuan zat berubah ya dari padat menjadi gas. Jadi masih bisa ditampung lagi tuh nak kapur barus yang sudah menyublim itu bisa ditampung lagi dengan teknik sublimasi ini. Nah, misalnya contoh yang lain larutan garam itu nak udah tercampur dengan air, masih bisa kita pisahkan lagi mana garamnya ya dengan cara teknik sublimasi ya. Jadi inilah nak beberapa langkah-langkah pemisahan campuran, dan ini bisa sekaligus ya menjawab pretest yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Baik nak, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan sekaligus bisa menjawab pretest yang sudah Ibu sampaikan pada minggu yang lalu. Dan apabila masih ada kesalahan, silahkan diperbaiki anak ya. Buat di catatanmu dengan rapi. Nah, minggu depan kita sudah memasuki materi yang baru, bab 4, yaitu perubahan suhu. Nah, silakan dibaca bukunya ya nak ya. Nah, kembali
kembali, Ibu Etna selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan lebih baik tidak usah kemana-mana. Oke, salam sehat dari Ibu Etna untuk kalian semuanya. Good luck.